Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan dari hasil kerja di modul 3 kaitannya dengan analisis 9 langkah pengambilan keputusan berkaitan dengan kasus 4. Pertanyaannya, bagaimana seharusnya Tari menyikapi situasi dalam kasus tersebut? Kemudian lakukan analisis berdasarkan 9 langkah pengambilan keputusan yang mencakup mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi, pengujian benar atau salah, pengujian paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi trilema, membuat keputusan, dan yang terakhir melihat kembali keputusan dan refleksikan. Yang pertama dulu, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Di sini ada beberapa nilai inti yang menyebabkan Tari menghadapi pertentangan atau dilema. Yang pertama, kejujuran atau integritas, yaitu nilai untuk mengatakan kebenaran dan bertindak sesuai prinsip moral, di mana dompet itu adalah milik Nina dan harus dikembalikan. Yang kedua, loyalitas atau persahabatan, nilai untuk mendukung dan menjaga hubungan baik dengan Rara sebagai sahabat dekatnya. Yang ketiga, keadilan, yaitu nilai untuk memastikan bahwa hak milik seseorang tidak dirugikan. Yang keempat, tanggung jawab moral, tanggung jawab Tari untuk bertindak benar ketika dia memiliki pengetahuan tentang suatu kesalahan. Langkah berikutnya adalah menentukan siapa yang terlibat. Pihak-pihak yang terlibat ada Tari, Rara, Nina, Busri, dan sekolah atau aturan sekolah. Langkah ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi. Di sini ada beberapa poin fakta yang terjadi di dalam kasus tersebut. Ada Rara menemukan dompet berisi uang di bawah kursi di perpustakaan. Rara mengambil dompet tersebut dan menyimpannya di tasnya serta menganggapnya sebagai rezeki nomplok. Tidak ada orang lain yang melihat Rara mengambil dompet kecuali Tari. Nina kehilangan dompetnya saat membaca buku di perpustakaan. Busri mengumumkan kehilangan dompet Nina. Tari melihat dengan jelas Rara mengambil dompet dan memasukkannya ke tas. Rara adalah sahabat dekat Tari yang sering menolong dan berbagi bekal. Tari khawatir hubungannya dengan Rara akan rusak jika dia melaporkan atau menegur Rara. Nah, langkah berikutnya menguji benar versus salah. Di dalam langkah ini sangat penting karena di sini kita akan menguji apakah ada pelanggaran yang jelas terhadap hukum, aturan, atau etika dalam kasus tersebut. Ada 3 pertanyaan yang menstimulus dan harus dijawab di dalam kasus tersebut. Yang pertama, apakah tindakan Rara salah? Jawabannya adalah iya, karena mengambil barang yang bukan miliknya tanpa izin adalah tindakan yang tidak dibenarkan dan bisa dianggap pencurian atau tidak jujur. Ini tentu melanggar prinsip kejujuran dan etika dasar. Kemudian yang kedua, apakah Tari benar jika diam saja? Diam saja ketika mengetahui suatu kesalahan yang terutama merugikan orang lain dapat dianggap sebagai pembiaran dan melanggar nilai kejujuran serta tanggung jawab moral. Yang berikutnya, apakah Tari benar jika melaporkan? Melaporkan tindakan salah Rara adalah tindakan yang benar dari segi kejujuran dan keadilan. Sehingga secara etika tindakan Rara itu jelas salah. Dilema Tari muncul karena konflik nilai, bukan karena ketidakjelasan moralitas tindakan Rara. Langkah berikutnya, langkah kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Nah, di sini Tari harus memilih di antara dua hal yang sama-sama benar di dalam perspektif moral yang berbeda. Yang pertama, kejujuran versus loyalitas, di mana Tari merasa benar untuk jujur dan mengembalikan dompet. Ini adalah nilai kejujuran, tetapi juga merasa benar untuk setia pada sahabatnya. Ini adalah nilai loyalitas.
Keadilan versus persahabatan, di mana Tari ingin Nina mendapatkan kembali dompetnya. Ini adalah nilai keadilan, tetapi juga ingin menjaga persahabatan dengan Rara. Kemudian langkah ke-6, melakukan prinsip resolusi. Ada 3 prinsip. Yang pertama, prinsip berpikir berbasis hasil. Di sini memilih tindakan yang menghasilkan kebaikan terbesar bagi orang dalam jumlah yang banyak. Prinsip ini cenderung mengarahkan pada pelaporan karena mengambil dompet Nina dan menegakkan kejujuran akan membawa dampak positif yang lebih luas dibandingkan hanya sebatas menjaga hubungan pertemanan dengan Rara yang dilandasi dengan tindakan tidak jujur. Yang kedua, prinsip berpikir berbasis aturan atau deontologi. Nah, prinsip ini didefinisikan sebagai memilih tindakan berdasarkan aturan atau prinsip moral universal yang harus selalu dipatuhi terlepas dari hasilnya. Aturan universal di sini adalah jangan mencuri dan bertindak jujur. Dari sudut pandang ini, Tari memilih kewajiban moral untuk memastikan kebenaran terungkap dan dompet dikembalikan. Loyalitas kepada teman tidak boleh mengalahkan kewajiban moral universal ini. Prinsip ini tentu mendorong Tari untuk melaporkan atau menegur Rara. Prinsip ketiga, prinsip berpikir berbasis peduli atau etika kepedulian. Apa pengertian atau definisi dari prinsip ini? Yaitu empati dan hubungan. Penekanannya pada memilih tindakan yang menunjukkan kepedulian dan empati terhadap mereka yang terlibat sambil menekankan pentingnya hubungan. Nah, di sini pendekatannya lebih soft approach ya. Tari peduli pada Nina yang kehilangan dompet dan juga peduli pada Rara sebagai sahabatnya. Prinsip ini menyarankan pada pendekatan soft di mana Tari diminta untuk berbicara langsung dengan Rara terlebih dahulu serta mencoba membujuknya agar mengembalikan dompet sebelum mengambil langkah yang lain ya. Dan tujuannya adalah untuk mencari solusi yang tidak merusak hubungan juga dan tapi tetap bisa menyelesaikan masalah. Nah, rekomendasi actionnya apa? Priority care based principle-nya adalah berdasarkan ketiga prinsip tersebut. Rekomendasi utama yang harus dilakukan Tari adalah prinsip berbasis peduli. Jika tindakan tersebut tidak berhasil, maka dapat mengambil tindakan berdasarkan prinsip yang lain, yaitu prinsip berbasis aturan dan berbasis hasil. Tapi diutamakan dulu di prinsip berbasis peduli. Oke, berikutnya adalah langkah ke-7, menginvestigasi opsi trilema. Di sini definisinya adalah mengidentifikasi solusi yang kreatif, menemukan pendekatan yang seimbang dengan mencari opsi ketiga yang lebih kreatif untuk menyelesaikan konflik, pilihan tanpa harus mengorbankan nilai-nilai inti. Contoh solusi kreatifnya adalah solusi yang memadukan pertimbangan etis, menyeimbangkan prinsip-prinsip moral tanpa mengorbankan etika. Kita langsung pada 3 opsi yang ditawarkan, yaitu opsi pertama pendekatan langsung dan persuasif, di mana berbicara 4 mata dengan Rara itu lebih diutamakan, mengungkapkan bahwa dia melihat Rara mengambil dompetnya secara jujur dan menjelaskan bahwa Nina dalam hal ini sangat dirugikan. Nah, Tari bisa mencoba untuk membujuk Rara untuk mengembalikan dompet itu secara anonim atau bahkan bisa bersama-sama. Opsi yang kedua melibatkan pihak ketiga secara tidak langsung dengan meminta bantuan pihak lain yang netral dan bisa dipercaya, misalnya guru BK atau guru lain yang bijaksana tanpa menyebut nama Rara secara langsung untuk mencari solusi bagaimana cara mengembalikan barang. Nah, opsi ketiga memberi kesempatan kepada Rara untuk bertindak benar. Nah, di sini menunggu apakah Rara akan mengambil inisiatif untuk mengembalikan dompet
setelah mendengar pengumuman bahwa Nina kehilangan dompet. Oke. Langkah ke-8, membuat keputusan. Di dalam membuat keputusan, ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, menilai pertimbangan etis. Ini adalah bagaimana mengevaluasi kompleksitas untuk keputusan berbasis nilai, serta mengintegrasikan temuan ke dalam sebuah tindakan. Selanjutnya, setelah menilai pertimbangan etis ini, berikutnya menentukan langkah untuk bertindak. Ini tentu berdasarkan prinsip-prinsip etika untuk resolusi yang dapat ditindaklanjuti, pendekatan praktis dan arah yang jelas untuk mengimplementasikan keputusan. Nah, optimalkan first step-nya. First step-nya apa di sini? Keputusan yang terbaik yang harus diambil adalah pendekatan langsung dan persuasif. Tari harus berbicara langsung dalam kasus tersebut ya dengan Rara secara pribadi dan menjelaskan bahwa dia melihat Rara mengambil dompet. Tari harus mengungkapkan perasaan tentang pentingnya kejujuran dan bagaimana Nina sangat membutuhkan dompet tersebut. Dia harus mendorong Rara untuk mengembalikan dompet itu kepada Nina atau Bu Sri. Tari bisa menawarkan bantuan untuk mengembalikan dompet tersebut secara anonim jika Rara merasa malu. Jika Rara menolak, Tari memiliki dasar yang lebih kuat untuk mengambil langkah selanjutnya. Berikutnya, langkah ke-9, lihat kembali keputusan dan refleksikan. Nah, setelah mengambil sebuah keputusan, penting merefleksikan hasil, yaitu menilai efektivitas dengan mengevaluasi apakah keputusan mencapai hasil yang diinginkan, serta mengevaluasi hasil dengan di sini menyesuaikan untuk penyelarasan dengan tujuan moral dan mengidentifikasi area untuk tindakan. Nah, setelah keputusan diambil, Tari harus merefleksikan hasilnya dengan menjawab 4 pertanyaan ini. Apakah keputusan itu mencapai hasil yang diinginkan? Bagaimana dampaknya? Apakah keputusan ini sesuai dengan nilai-nilai moral? Apa yang bisa dipelajari dari pengalaman ini? Nah, refleksi ini menjadi penting untuk pertumbuhan pribadi Tari dan membantunya dalam menghadapi dilema etis di masa depan. Nah, itu hasil kerja dari modul 3, aktivitas terakhir, aktivitas keempat. Terima kasih sudah menonton videonya dan diharapkan kesediaan dari Bapak Ibu untuk menanggapi hasil kerja ini. Tentu sangat penting tanggapan dari Bapak dan Ibu. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.